Oke, kita langsung aja ya bahas satu topik yang kayaknya sih simple, tapi ini sering banget jadi sumber masalah, dengerin pasangan. Kita semua ngerasa udah ngelakuin kan? Tapi pertanyaannya, udah bener belum caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar. Pas pasangan kamu lagi ngomong, kamu bener-bener ngerasa udah jadi pendengar yang baik nggak? Mungkin spontan kita jawab, ya iyalah. Tapi, coba kita pikirin lagi, lebih dalam. Jawabannya ternyata belum tentu loh. Nah, ini nih yang seru buat kita bahas. Soalnya ada beda yang jauh banget antara cuma dengerin suaranya sama benar-benar paham apa yang lagi disampaikan. Nah, ini dia bedanya. Kalau dengerin, itu pasif. Ya, kuping kita nangkap suara, udah gitu aja. Tapi kalau paham, wah, itu proses yang aktif banget. Butuh pikiran, butuh empati, butuh usaha buat nyambung, buat bener-bener ngerasain apa yang pasangan kita rasain dan pikirin. Beda kan? Jadi gimana caranya kita tahu kalau kita itu baru di tahap dengerin doang? Ternyata ada beberapa kesalahan umum yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Dan ini tuh sinyal jelas kalau kita sebenarnya belum benar-benar paham. Yuk kita lihat satu-satu ya. Oke, kesalahan pertama. Dan ini, wah ini kayaknya paling sering deh. Langsung nawarin solusi. Coba bayangin deh, pasangan kamu baru aja mulai cerita soal harinya yang berat, kita langsung, oh harusnya kamu gini aja, atau kenapa nggak coba itu? Niatnya sih baik ya, pengen nolongin, tapi sering banget bukan itu yang mereka butuhin saat itu juga. Lanjut, yang kedua, motong omongan. Entah itu motong buat ngasih solusi tadi, atau mungkin karena kita ngerasa, udah tahu nih arah ceritanya kemana. Apapun alasannya, pas kita motong, kita tuh kayak ngirim pesan yang jelas banget. Omonganku lebih penting dari omonganmu. Dan ini jelas bikin mereka ngerasa nggak dihargai. Kesalahan nomor 3. Nah, yang ini paling kelihatan jelas. Nggak fokus. Pasangan kita lagi ngomong serius, mata kita malah ke layar HP, ke TV, atau ke laptop. Tanpa ngomong apa-apa, kita tuh sebenarnya lagi bilang, sorry ya, ada yang lebih menarik dari kamu. Dan dampaknya, wah itu bisa nyakitin banget dan bikin mereka ngerasa nggak penting. Dan yang keempat nih, ngebanding-bandingin. Misalnya kita bilang, itu sih belum seberapa, aku dulu lebih parah. Atau, untung kamu nggak kayak si A. Niatnya mungkin baik ya buat ngasih perspektif. Tapi sebenarnya, itu malah kayak ngeremehin perasaan dan pengalaman mereka yang unik. Ingat loh, setiap perasaan itu valid. Dan perasaan itu butuhnya didengerin, bukan dibandingin. Terus kalau semua ini kejadian terus-terusan dampaknya apa? Nah, dalam psikologi komunikasi, semua kelakuan tadi itu bikin pasangan kita ngerasa satu hal yang dalam banget. Mereka ngerasa nggak bener-bener didengerin atau dilihat. Padahal kan, sebagai manusia, kita semua butuh banget ngerasa nyambung dan dipahamin. Kalau itu nggak kita dapat, rasanya tuh kayak ngomong sama tembok, kayak keberadaan dan perasaan kita tuh nggak dianggap ada sama sekali. Oke, setelah kita tahu semua kesalahannya, terus dampaknya juga, jadi apa sih poin paling penting yang harus kita ingat? Inti dari semua ini tuh apa sebenarnya? Jawabannya, simple banget tapi dalam. Kadang-kadang pasangan kamu tuh nggak butuh montir buat benerin masalahnya. Mereka juga nggak butuh konsultan buat ngasih strategi jitu. Yang mereka butuhin cuma ini. Mereka cuma pengen didengerin. Dan ingat ya, didengerin itu bukan berarti kita diam aja, tapi benar-benar ngasih perhatian penuh, ngevalidasi perasaan mereka, dan nunjukin kalau kita tuh ada di situ buat mereka. Karena disitulah mereka ngerasa dilihat, ngerasa aman, ngerasa nyambung, dan itu bentuk dukungan yang paling kuat loh. Nah, pada akhirnya semuanya balik lagi ke pilihan kita di setiap obrolan. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan buat kamu renungin. Kamu itu tipe pendengar yang mana? Yang buru-buru ngasih solusi? Atau yang milih buat dengerin dulu? Jawabannya ada di kamu.